Ini adalah iPhone 13, yang normal, bukan yang Pro. Dan biasanya sih kalau sebuah produk ada seri Pro dan non-Pro. Yang non-Pro itu lebih value for money. Apakah ini berlaku untuk seri iPhone 13? Mari kita bahas di video ini. Oke, jadi iPhone 13 ini sudah diluncurkan lebih dari 6 bulan yang lalu. Dan reviewnya juga udah banyak banget. Maka dari itu, di sini saya akan membahas secara spesifik kenapa kalian harus membeli iPhone 13 dibandingkan versi Pro-nya, serta membandingkannya langsung dengan seri iPhone XS. Lah, kok nggak banding sama iPhone 12? Ya, karena rata-rata orang tuh ganti HP 3-5 tahun sekali. Jarang banget yang tiap tahun ganti HP. Makanya akan lebih rasional kalau kita membandingkannya dengan seri yang lebih lawas, seperti iPhone X atau XS. Bagian pertama yang saya ingin bahas adalah desainnya. iPhone 13 ini memiliki desain yang mengotak, seperti seri iPhone 5. Saya pribadi sih suka ya dengan bentuknya seperti ini. Bikin syuting jadi gampang, karena sekarang kita bisa beliin HP-nya dengan mudah. Untuk bahannya sendiri sih, iPhone 13 ini dibuat dari aluminium yang didaur ulang, jadi lebih ramah lingkungan ya. Finishnya sendiri itu doff, dan kalau kita bandingkan dengan versi Pro, di situ dia memakai bahan stainless steel, yang mana lebih glossy dan lebih enak dipegang. Ya, lebih kerasa premium aja. Serta karena iPhone 13 memakai bahan aluminium, di tangan tuh sangat licin, jadi saran saya mending pakai case biar nggak jatuh. Yang saya suka dari desain iPhone 13 ini adalah penempatan tombolnya. Kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya, tombolnya itu lebih ke bawah. Sehingga saat kita menggenggam HP-nya, posisi tombolnya itu benar-benar pas ke jari kita, jadi untuk mencetnya juga sangat mudah. Kalau kita ke belakang, di sini bagian belakangnya memakai bahan kaca, lengkap dengan wireless charger dan MagSafe-nya. Untuk kameranya sendiri, di iPhone 13 ini diubah posisinya menjadi diagonal seperti ini. Untuk kualitasnya nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kalau kita kembali ke depan, di sini kita disambut dengan layar OLED 6,1 inci Super Retina display. Layar ini 28% lebih cerah dibandingkan seri sebelumnya. Jadi kalau kita pakai di bawah terik sinar matahari, kita ngeliat HP-nya lebih gampang. Untuk refresh rate-nya sendiri sih layarnya masih 60Hz. Tapi, menurut saya animasi dan responsivitasnya itu sangat bagus. Iya, nggak semulus yang Pro. Tapi sejujurnya kalau kita pakai sehari-hari tuh nggak gitu kerasa. Menurut saya sih iPhone 13 ini merupakan HP dengan layar 60Hz terbaik yang ada sekarang. Perubahan yang paling signifikan ada di notch-nya. Menurut Apple sih notch-nya itu 20% lebih kecil dibandingkan iPhone 12. Emang bener sih, kalau dibanding secara panjangnya itu emang lebih pendek. Tapi dia juga makin tinggi. Masalahnya ya, kalau kita nonton video dengan aspek video 21:9, notch-nya itu jadi kelihatan. Nggak kayak seri sebelumnya yang notch-nya itu pas banget berhenti di displaynya. Selain itu, walau notch-nya lebih pendek, Apple tuh nggak mengutilisasi area tersebut. Kayak harusnya kan dia bisa taruh persentase baterai di pojok kanan atas. Tapi di sini nggak diapa-apain, cuma dikasih space kosong aja. Kalau kayak gini kan nggak gitu kepake ukuran lebih kecil ini. Oh ya, sama perubahan lainnya ada di speaker atas ini. Sekarang dipindahin ke pojok atas banget. Perubahan selanjutnya yang saya ingin bahas ada di kameranya. Di seri iPhone 13 ini, dia memiliki dua kamera di belakang, wide angle dan ultra wide. Kedua kamera ini memiliki resolusi 12 megapiksel. Yang menarik di sini adalah kamera utamanya memiliki sensor yang jauh lebih besar daripada seri sebelumnya, sehingga cahaya bisa lebih banyak masuk dan menghasilkan kualitas gambar yang lebih bagus. Selain itu, kameranya juga memakai teknologi stabilisasi sensor shift, teknologi yang dipakai di iPhone 12 Pro Max. Hasilnya sih kameranya jadi lebih stabil, apalagi untuk perekaman video. Untuk video sendiri, iPhone 13 mampu merekam sampai resolusi 4K HDR di 60 fps. Hasil videonya sih udah nggak usah diragukan lagi ya. Warnanya cerah, stabilisasi bagus, serta kualitasnya itu juga nggak kalah sama kamera mirrorless. Nah, fitur baru eksklusif di seri iPhone 13 ini adalah Cinematic Mode. Ya, secara kasarnya ini tuh kayak portrait mode untuk video lah, dimana dia bisa menambahkan bokeh artifisial di video kita. Sejujurnya sih hasilnya kurang bagus buat saya ya, karena efeknya kelihatan palsu banget dan cara edit videonya juga sangat merepotkan. Jadi menurut saya sih ini lumayan gimmick. Untuk kamera keduanya, di sini dia memakai konfigurasi ultra wide, bukan telephoto zoom. Menurut saya sih ultra wide angle ini lebih artistik ya dibandingkan telephoto, dimana kita bisa mendapatkan hasil yang lebih menarik. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya untuk kegiatan sehari-hari kayaknya lebih kepake kalau kamera zoom, karena kita bisa ngebaca tulisan yang jauh dari kamera zoom ini. Oh ya, perlu diingat, kamera ultra wide dari iPhone 13 ini nggak bisa fokus ya. Yang baru lagi di iPhone 13 ini adalah dia memiliki fitur namanya photographic style. Nah, seperti yang kita tahu, gambar yang dihasilkan HP Samsung itu lebih cerah, warnanya lebih berani, ya secara keseluruhan lebih vibrant lah hasilnya dibandingkan hasil foto iPhone yang lebih hangat. Dan beberapa orang suka hasil Samsung, beberapa suka hasil iPhone.
Nah, dengan fitur photographic style ini, kita bisa mengatur warna yang dihasilkan kamera iPhone 13 ini sesuai dengan selera kita. Fitur ini itu mirip kayak film simulation yang ada di kamera Fujifilm. Dan di sini kita bisa mengatur secara spesifik kita mau warm apa, vibrant apa, sesuai dengan selera yang kita mau. Lanjut ke performanya. Di sini iPhone 13 memakai chip A15 Bionic dengan RAM 4GB. Ya, secara singkat ini merupakan HP dengan performa terbaik. Mau ngapain aja tuh cepet, dan kalau kita banding sama iPhone XS sih agak lumayan kerasa ya perbedaan speednya. Untuk gaming sendiri sih nggak usah diragukan lagi ya. Semua game bisa dilibas rata kanan tanpa ada masalah sama sekali. Untuk RAM 4GB ini jujur udah cukup banget sih buat iPhone, karena manajemen RAM-nya itu lebih baik daripada HP Android. Makanya walau RAM-nya lebih kecil, aplikasi yang di background tuh nggak ke-close sendiri, jadi aman. Ya pokoknya masalah performa iPhone 13 top lah. Nah, untuk masalah baterai, iPhone 13 ini juga memiliki ketahanan yang bagus banget. Mengingat kapasitas baterai yang lebih besar daripada iPhone 12, serta prosesor yang lebih efisien, membuat pemakaian normal seperti sosial media, chatting, browsing, dan nonton video itu jadi tahan lama banget. Bahkan bisa 1 hari lebih. Yang saya kurang suka adalah, pertama di kotaknya itu kita nggak dapat charger. Kedua, speed chargernya itu juga mentok di 20 watt. Kalau kita cas dari 0 sampai 100 tuh makan waktu 1,5 jaman. Dibandingkan HP Android, ini tuh sangat lambat ya. Oke, sekarang saya mau bahas apa yang saya nggak suka. Hal pertama yang saya nggak suka dari iPhone 13 ini adalah di Lightning port-nya ya. Saya sih nggak gitu masalah ya, dia nggak pakai USB Type-C. Tapi speed dari Lightning port ini tuh masih USB 2.0, yang mana itu sangat lambat. USB 2.0 tuh speednya mentok di 60 MB per second. Bayangin aja, kalau kita habis rekam video 4K, yang mana 1 menitnya aja bisa 400 MB lebih. Mau nunggu berapa lama buat kita copy file video tersebut ke komputer kita? Ayolah, masa HP belasan juta masih pakai USB 2.0? Yang saya nggak suka lagi dari seri iPhone 13 ini adalah dia udah nggak ada 3D Touch. Sebenarnya fitur ini tuh udah hilang dari seri iPhone 11 sih. Buat yang nggak tahu, 3D Touch ini memungkinkan iPhone untuk mengetahui seberapa keras kita menekan layar. Jadi misalnya kita lagi di lock screen, di HP yang non 3D Touch, untuk nyalain flashlight kita tinggal tahan lama aja dia nyala. Nah, di HP yang ada 3D Touch, kita tahan lama dia nggak bakal nyala. Kita harus tekan, dia baru mau nyala. Jadinya kalau HP di kantong, tombol senternya nggak akan kepencet sendiri. Yang paling kerasa sih kalau kita main game FPS kayak COD. Kalau ada 3D Touch, kita tinggal tekan keras aja layarnya dan dia langsung nembak. Jadi gameplaynya itu jadi gampang banget, kita bisa sambil ngeker, sambil nembak. Nah, kalau di seri iPhone 13 ini, kita harus ngeker dulu, baru pindah jempol buat nembak. Kan agak repot ya mainnya ya. Serta kalau bisa kita lagi chatting, terus salah ketik, kita bisa 3D Touch ke keyboardnya dan kita bisa menggerakkan kursornya. Ya, sebenarnya sih Apple udah banyak ngakalin kebolongan fitur ini. Jadi kalau kita mau edit tulisan kita tinggal tahan aja tombol spacebar-nya, lalu kita bisa menggerakkan kursornya. Cuman kan kayak sayang aja kenapa fitur ini dihapus. Menurut saya sih karena nggak ada yang tahu ya. Oke, sekarang saya mau bahas apa yang saya suka. Yang saya suka banget dari iPhone 13 ini adalah Face ID. Face ID ini benar-benar enak dipakai. Kita cuma angkat HP, dan HP-nya itu otomatis ke-unlock. Enaknya lagi, misalnya HP kita ke-lock, lalu ada chat yang masuk. Nah, konten dari chatnya itu nggak bisa kebaca. Kita harus kasih lihat muka kita, baru kontennya terlihat. Jadi enak banget untuk privasi. Untuk unlock speednya sendiri sih memang nggak secepat Touch ID. Tapi karena kita nggak perlu ngapa-ngapain untuk unlock HP, cukup nyalain aja dan layarnya langsung unlock, rasanya itu lebih cepat dan seamless. Serta jika dibandingkan dengan Face ID di iPhone 10, speed Face ID di iPhone 13 ini juga jauh lebih cepat ya. Dan untuk iPhone 13 ini, sekarang Face ID-nya bisa digunakan walau kita memakai masker. Fitur ini eksklusif di seri iPhone 12 ke atas aja. Hal selanjutnya yang saya suka dari iPhone 13 ini, atau sebenarnya sih iOS secara umum ya, adalah text recognition dari foto. Jadi kalau di foto ada teks, kita bisa copy teks tersebut dan di paste ke tempat lain. Bahkan kita juga bisa copy teks langsung dari aplikasi kameranya. Ini sih fitur yang sangat bagus ya, apalagi buat orang yang masih sekolah, jadi kita nggak usah repot-repot catat dari papan tulis lagi. Nah, iPhone 13 ini memiliki beberapa gimmick yang menurut saya nggak penting-penting amat. iPhone 13 ini memiliki fitur MagSafe, di mana terdapat magnet yang ada di belakang HP-nya supaya kita bisa memakai aksesoris MagSafe lainnya. Jujur saya sih nggak gitu peduli ya, karena aksesorisnya itu mahal dan nggak menambah usabilitas yang gimana banget. Oh iya, iPhone 13 ini juga udah ada 5G. Tapi iPhone 13 yang masuk di Indonesia, speed 5G-nya itu yang lambat, bukan yang ultra wideband, di mana speednya itu bisa gila banget. Ya menurut saya 5G ini sih nice to have, nggak penting-penting banget tapi ya enak aja kalau ada. Toh mau 4G atau 5G juga kita nggak bisa ngerasain perbedaan speednya, tetap gitu-gitu aja. Oke, jadi konklusinya gimana? Menurut saya, buat kalian yang masih memakai iPhone 10 ke bawah, iPhone 13 ini layak menjadi HP Anda selanjutnya.
Anda akan merasakan perbedaan performa yang jauh, kamera yang lebih bagus, serta baterai yang tahan lama, dan desain yang cakep juga. Dibandingkan dengan versi Pro, kalian cuma kehilangan layar ProMotion, kamera telefoto, baterai yang lebih tahan lama, serta satu core GPU aja. Sisanya sih kurang lebih sama aja. Buat saya pribadi sih yang paling penting dari sebuah HP adalah performanya. Saya nggak mau tuh baru pakai 2 tahun tapi udah nge-lag. Dan untuk iPhone 13 ini sih saya hampir yakin bahwa dalam 3 tahun ke depan HP-nya nggak akan nge-lag. Pastiin aja storage yang kalian beli itu bukan yang paling bawah, soalnya kalau storage yang full juga pasti akan nge-lag juga. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian punya kritik dan komentar bisa komen-komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.